Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Apa kabar semuanya? Lama tidak berjumpa di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Hari ini Mantri Luka kembali hadir untuk memberikan solusi bagi luka-luka yang sedang dialami oleh Sobat Mantri Luka sekalian. Tidak terasa sudah kurang lebih 1 minggu ya saya tidak menyapa dan tidak memberikan edukasi mengenai perawatan luka. So, kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan solusi bagi Sobat Mantri Luka sekalian ya. Dan apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, karena dari Sobat Mantri Luka sekalian banyak sekali yang menanyakan seputar permasalahan luka bakar. Luka bakar ya memang dekat sekali ya, sering terjadi di lingkungan kita di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menimpa terhadap anak-anak, orang dewasa ataupun lansia ya, dikarenakan memang banyak kasusnya dikarenakan ketumpahan minyak, ketumpahan kuah, terkena api, terkena sengatan listrik, terkena setrika dan banyak sekali. Dan yang menjadi pertanyaan dari Sobat Mantri Luka sekalian, yaitu saat terjadi luka bakar, seringkali kita menemukan gelembung yang berisi air. Nah, hal ini memang menjadi suatu perdebatan dan menjadi suatu pertanyaan pastinya di kalangan Sobat Mantri Luka sekalian. Apakah gelembung air tadi harus dipecahkan atau dibiarkan begitu saja? So, di kesempatan kali ini Menteri Luka akan menjelaskan apakah gelembung air pada luka bakar harus dipecahkan atau tidak. Simak video ini hingga akhir agar nantinya dari Sobat Mantri Luka sekalian mendapatkan solusi yang terbaik untuk kondisi luka Anda. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar perawatan luka, boleh silakan tuliskan saja di kolom komentar. Oke? Baik Sobat Mantri Luka sekalian, memang gelembung yang berisi air seringkali terjadi dikarenakan suhu yang panas yang menyebabkan trauma terhadap kulit kita. Sehingga memang rasanya ya panas, nyeri, bengkak. Dan memang area yang terkena air panas akan sulit digerakkan. Hal ini menandai bahwasannya ada inflamasi ataupun peradangan yang sering terjadi dikarenakan trauma panas ataupun dikarenakan suhu panas yang tinggi. Dan yang menjadi pertanyaan dari Sobat Mantri Luka sekalian, apakah gelembung tadi boleh dipecahkan atau tidak? Baik, jadi Sobat Mantri Luka sekalian, apabila ada dari Sobat Mantri Luka sekalian yang mengalami luka bakar dan terjadi gelembung air, maka dilihat dulu kondisinya. Saran saya adalah apabila luka bakar tadi masih baru, masih terasa nyeri, terasa panas, terasa bengkak, dan juga sulit digerakkan anggota tubuh yang terkena panas dan terdapat gelembung air, silakan jangan dipecahkan terlebih dahulu. Oke, karena apa? Karena apabila dipecahkan di awal, maka yang terjadi adalah mudah sekali terkontaminasi bakteri dan akan meningkatkan rasa nyeri yang terjadi pada luka bakar. Oke, dan kapan harus dipecahkan? Nah, sebenarnya gelembung air ini akan pecah dengan sendirinya apabila kita rawat dengan baik. Dan jangan memang dipaksakan untuk memecahkan apabila masih inflamasi ataupun masih baru ya atau masih peradangan. Tidak usah dipecahkan, biarkan saja, cukup diberikan salep-salep yang khusus untuk luka bakar. Contohnya adalah ada Burnazin, ada hidrogel, ada Burnazin plus, ada Bionek ya, ataupun salep-salep yang lain yang memang bisa digunakan untuk
luka bakar. Oke. Nah, selanjutnya apabila luka bakar tadi ya yang menimbulkan gelembung air sudah berkurang nyerinya, sudah berkurang bengkaknya, ya, sudah berkurang kemerahannya, baru gelembung tadi boleh dipecahkan apabila tidak pecah dengan sendirinya. Nah, dipecahkan, dibiarkan saja, keluarkan airnya dulu. Nah, nanti untuk proses selanjutnya adalah kita buka selaput gelembung air tadi dan kita berikan salep di bagian yang dalam. Hal ini akan lebih aman apabila sobat mantri luka sekalian menunggu inflamasi berkurang ataupun peradangan berkurang. Itu akan sangat membantu untuk apa? Untuk mengurangi resiko infeksi, untuk mengurangi rasa nyeri, dan juga nantinya akan lebih efektif lagi apabila peradangan tadi sudah berkurang dan kita buka gelembung ataupun selaput air tadi sehingga tidak menyebabkan nyeri dan kita berikan salep. Saya rasa hal ini memang akan membantu untuk proses dalam penyembuhan luka bakar. Jadi tidak usah terlalu takut ya pada saat terjadi luka bakar dan ada gelembung air, akan tetapi silakan kita rawat sebaik mungkin agar nantinya ya dapat terhindar dari infeksi, dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka, dan pastinya akan memudahkan kita dalam proses perawatan luka. Oke, itu dia jawaban saya mengenai apakah gelembung air pada kondisi luka bakar ini harus dipecahkan atau tidak. Semoga dengan ini dapat membantu untuk sobat mantri luka sekalian atas jawaban-jawaban yang mungkin menjadi kebingungan dalam proses perawatan luka bakar. Dan apabila ada pertanyaan mengenai seputar perawatan luka, boleh ya tuliskan saja di kolom komentar pertanyaan dari sobat mantri luka sekalian. Dan juga apabila ingin reservasi perawatan, boleh ya. Apabila ingin bertemu langsung, berkunjung ke rumah sobat mantri luka sekalian, boleh saja hubungi nomor saya dan kita obrolin ya mengenai permasalahan luka Anda ataupun yang ingin dirawat lukanya oleh mantri luka sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terus support channel Mantri Luka, ikuti media sosial Mantri Luka di TikTok, Instagram, dan pastinya di YouTube Mantri Luka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.